Halo adik-adik SMP di Yogyakarta, selamat datang di kelas Bima Bisa Matematika. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita di soal pemantapan dan persiapan asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD yang disusun oleh MKKSDIY yang baru dilaksanakan kemarin tanggal 15 Maret tahun 2023. Jika kalian belum nonton pembahasan nomor 1 sampai nomor 10, kalian bisa nonton dulu di link di atas. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita kali ini mulai dari nomor 11. Oke, nomor 11. Bentuk sederhana dari 2x ditambah 6 dikalikan dengan 3x dikurangi 4 dikurangi 3 dikali 5x min 6. Kita jabarkan satu persatu, yang kita kerjakan perkalian dulu. 2x dikali 3x, 6x kuadrat. 2x dikali min 4, min 8x. 6 dikali 3x, plus 18x. 6 dikali min 4, min 24. Dikurangi dengan tanda kurung, 3 dikali 5x, 15x. 3 dikali min 6, min 18. Sama dengan 6x kuadrat ditambah 10x dikurangi 24 dikurangi 15x kemudian ditambah 18 sama dengan 6x kuadrat 10x dan min 15x berarti min 5x. Negatif 24 ditambah 18 min 6. Jawabannya pilihan yang A. Nomor 12. Diketahui N adalah penyelesaian dari persamaan 4 dikali 2x min 5 ditambah 3 sama dengan 2 dikali 3x ditambah 4 dikurangi 5. Nilai dari 6N ditambah 3 adalah titik-titik. Kita cari penyelesaian persamaan ini, artinya kita mencari nilai X-nya. Kita cari 4 dikali 2x, 8x. 4 dikali min 5, min 20. Ditambah 3. Sama dengan 2 dikali 3x, 6x. 2 dikali 4 plus 8. Dikurangi 5. 8x dikurangi 17 sama dengan 6x ditambah 3. Kita kumpulkan yang x, di sini 8x, 6x-nya pindah ruas menjadi min 6x. Sama dengan 3-nya tetap, min 17 pindah ruas menjadi plus 17. Saya lanjutkan di sebelah sini, 8x dikurangi 6x, 2x. Sama dengan 3 ditambah 17. 20. Masing-masing ruas dibagi 2 atau nilai X-nya sama dengan 20 dibagi 2. X sama dengan 10. X sama dengan 10 adalah penyelesaiannya. Pada soal, N adalah penyelesaiannya. Artinya nilai N adalah nilai X. N sama dengan X sama dengan 10. N-nya 10 yang ditanyakan adalah 6N ditambah 3. Sama dengan 6 dikali 10 ditambah 3, yaitu 60 ditambah 3, hasilnya adalah 63. Jawabannya yang B. Nomor 13. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sekian dengan X bilangan bulat adalah, sekarang kita menyelesaikan pertidaksamaan. Kita jabarkan dulu. Setengah dikali 3X, 3X per 2. Setengah dikali min 4, min 2, ditambah 2, kurang dari sama dengan 2 per 3x ditambah 3. Min 2 ditambah 2 hasilnya 0 ya. Hasilnya 0, saya coret. Kemudian, agar penyebut 2 dan penyebut 3-nya hilang, kedua ruas saya kalikan dengan KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ruas kiri saya kalikan 6. 3x per 2 dikali 6. Hasilnya berarti 9x. Kurang dari sama dengan 2 per 3x dikali 6. Hasilnya 4x.
Ditambah 3-nya juga dikali 6, 18. X-nya saya pindah ke ruas kiri semua, 9X. 4X positif pindah ruas menjadi negatif. Negatif 4X kurang dari sama dengan 18. 9X dikurangi 4X hasilnya 5X. 5X kurang dari 18. Berarti X kurang dari sama dengan 18 per 5. 18 per 5 nilainya adalah 3, sekian. Kurang dari sama dengan 3, sekian. Padahal X-nya bilangan bulat. Berarti kalau bilangan bulat, X-nya kurang dari sama dengan 3. X kurang dari sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya adalah paling besar bilangan 3. Berarti di sini 2, 1, 0, dan seterusnya. Jawabannya yang A. Nomor 14. S sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12. A sama dengan X, sedemikian hingga X kurang dari 12, X bilangan prima. Berarti anggota himpunan A adalah 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian B sama dengan X sedemikian hingga X faktor dari 12. Faktor dari 12 artinya semua bilangan yang habis membagi 12. B sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Pernyataan 1. A irisan B sama dengan 1, 2, 3. A irisan B artinya anggota A yang juga anggota B. Artinya anggota A yang sama dengan anggota B. A irisan B yang sama adalah 2, 3, udah ya, 2 dan 3. 2 dan 3. Pernyataan 1 salah. Jawaban yang memuat pernyataan 1 pasti salah. Jawaban yang tersisa adalah C dan D. Berarti masing-masing ada pernyataan 2. Kita tidak perlu cek pernyataan 2, kita langsung pilih salah satu pernyataan yang harus kita cek, 3 atau 4. Saya pilih pernyataan ketiga. A gabungan B. Artinya semua anggota A dan anggota B. A gabungan B, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 11, dan 12. Di sini tidak ada angka 1 ya. Langsung 2, berarti pernyataan 3 juga salah. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 15, dari 32 siswa yang diberi angket tentang media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi, diperoleh data 15 siswa yang menggunakan media WhatsApp, 13 siswa menggunakan media Twitter, dan 9 siswa tidak menggunakan keduanya. Kemudian diberikan 4 pernyataan. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan diagram Venn. Lingkaran pertama untuk pengguna WhatsApp. Lingkaran kedua untuk pengguna Twitter. Jumlah siswanya 32. Kita misalkan yang menggunakan WhatsApp dan Twitter adalah X. 15 siswa menggunakan WhatsApp. Yang hanya menggunakan WhatsApp, 15 min X. 13 siswa menggunakan Twitter. Yang hanya menggunakan Twitter, 13 min X. 9 siswa tidak menggunakan keduanya, berarti di luar lingkaran. Kita cari nilai X dengan cara semuanya dijumlahkan, yaitu 15 dikurangi X, ditambah X, ditambah 13 dikurangi X, ditambah 9, sama dengan 32. Negatif X ditambah X hasilnya 0, yang tersisa adalah negatif X, 15 tambah 13 tambah 9, plus 37, sama dengan 32. Min X-nya akan saya pindah ke ruas kanan. Di sini tinggal 37. 32-nya pindah ke ruas kiri, min 32, sama dengan X. Sehingga nilai X sama dengan 37 dikurangi 32 hasilnya
5. X-nya 5. X adalah banyaknya siswa yang menggunakan media WhatsApp dan Twitter. Berarti pernyataan 1 benar, karena banyaknya 5 anak. Siswa yang hanya menggunakan media WhatsApp. Yang hanya menggunakan media WhatsApp adalah 15 dikurangi X. 15 kurangi 5 harusnya 10. Pernyataan 2 salah. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah. Pernyataan 3, siswa yang tidak menggunakan WhatsApp adalah 17. Siswa yang tidak menggunakan WhatsApp. Berarti yang menggunakan WhatsApp 15. Siswa yang tidak menggunakan WhatsApp adalah banyak siswa 32 dikurangi 15. Sama dengan 17. Pernyataan 3 benar. Berarti pernyataan 3 benar, kemungkinan jawabannya adalah A. Kita cek pernyataan 4. Siswa yang hanya menggunakan media Twitter adalah 13. Yang hanya menggunakan Twitter adalah 13 dikurangi X atau dikurangi 5 sama dengan 8 anak. Pernyataan 4 pernyataan salah. Jawabannya benar yang A, yaitu pernyataan 1 dan 3. Kita kerjakan soal nomor 16. Diketahui rumus dua fungsi. Fx sama dengan 2x dikurangi 5. Dan Gx sama dengan 7x ditambah 2. Diketahui Fk sama dengan 7. Nilai dari GK adalah titik-titik. Fx sama dengan 2x min 5. Kemudian ada Fk. X-nya diganti K. Sama dengan harusnya 2K dikurangi 5. Nilai Fk-nya 7. Sama dengan 2K dikurangi 5. Min 5-nya pindah ruas. 7 ditambah 5. Sama dengan 2K. Kemudian 12 sama dengan 2K, nilai K-nya sama dengan 6. 12 dibagi 2, K-nya sama dengan 6. Yang ditanyakan adalah GK. K-nya 6, berarti di sini G, K-nya diganti 6. Atau rumus Gx-nya sama dengan 7x ditambah 6, berarti X-nya diganti angka 6. 7 dikali 6 ditambah 2. Sama dengan 7 dikali 6, 42, ditambah 2. Sama dengan 44. Jawabannya pilihan C. Nomor 17. Fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan px plus q. F4 sama dengan min 5, F-1 sama dengan 5. Perhatikan pernyataan berikut. Berarti kita harus mencari nilai P dan Q. Fx sama dengan Px ditambah Q. F4. F, X-nya diganti 4. X-nya diganti 4. P dikali 4. 4P. Ditambah Q. Nilainya adalah min 5. Sama dengan min 5. Kemudian F-1. F-1. X-nya diganti dengan min 1. P dikali min 1 hasilnya min P. Ditambah Q. Sama dengan 5. Kita eliminasi dengan cara dikurangi. 4P dikurangi min P, 5P. Q dikurangi Q hasilnya 0. Sama dengan min 5 dikurangi 5, min 10. Berarti P sama dengan min 10 dibagi 5. P sama dengan negatif 2. Kita sudah dapat nilai P negatif 2. Sekarang kita akan cari nilai Q. Kita pakai persamaan yang kedua. Di sini persamaan ini ya. Yaitu min P ditambah Q sama dengan 5. Negatif P-nya min 2 ditambah Q sama dengan 5. 2 ditambah Q sama dengan 5. Q sama dengan 5 dikurangi 2. Q sama dengan 3. Kalau Q-nya 3, berarti rumus Fx sama dengan P-nya negatif 2, negatif 2x ditambah Q-nya 3. Rumus Fx-nya min 2x plus 3. Berarti dari pernyataan 4, 2x dikurangi 3, 4 pernyataan yang salah. Kita cek pernyataan 1, P dikurangi Q. P-nya min 2 dikurangi Q-nya 3, sama dengan min 5. Pernyataan 1 benar. Jawabannya pasti 1 dan 3.
Kita coba cek pernyataan 2. P plus Q sama dengan min 1. Min 2 ditambah 3 sama dengan 1. 1 ya, bukan negatif 1. Pernyataan 2 salah. Pernyataan 3. Nilai F min 3 sama dengan 9. Kita substitusikan ke rumus ini. Dengan X-nya diganti min 3. F min 3 sama dengan min 2 dikali min 3 ditambah 3 sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Pernyataan 3 pernyataan yang benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 18 mengenai persamaan garis lurus. Diketahui garis G melalui titik A min 3,1 dan B 3,4. Garis H melalui titik C 2,P dan D min 1,5. Garis G berpotongan tegak lurus terhadap garis H. Nilai P adalah titik-titik. Pertama kita analisis dari garis G. Garis G kita cari gradiennya. Rumus gradien adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Titik A sebagai X1 Y1. Titik B sebagai X2 Y2. Berarti Y2 dikurangi Y1 adalah 4 dikurangi 1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. 3 dikurangi min 3. Gradiennya 3 per 6 atau 1 per 2. Kemudian, garis G memotong tegak lurus terhadap garis G. Ini adalah gradien garis G ya. Gradien garis G. Berpotongan tegak lurus, artinya gradien garis G, yaitu MG, dikali dengan gradien garis H, MH, hasilnya harus negatif 1. 1 per 2 dikali gradien garis H sama dengan min 1. Maka gradien garis H sama dengan negatif 2. Kita sudah punya gradien garis H. Sekarang kita cari persamaan garis H. Dengan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan gradien garis H dikali X min X1. Kita pilih salah satu titik yaitu titik D. Min 1 sebagai X1 dan 5 sebagai Y1. Y dikurangi 5 sama dengan gradiennya sudah kita cari yaitu min 2 dikali X dikurangi min 1. Y dikurangi 5 sama dengan negatif 2 dikali X plus 1. Y dikurangi 5 sama dengan min 2X min 2. Atau Y sama dengan min 2X min 2. Negatif 5-nya pindah ruas plus 5. Y sama dengan min 2X ditambah 3. Sekarang kita cari nilai P. Persamaan garis H adalah Y sama dengan min 2X plus 3. Garis ini pasti melalui titik C yaitu 2, P. Dengan 2 sebagai nilai X dan P-nya sebagai nilai Y. Kita substitusikan. Y-nya adalah P sama dengan min 2, X-nya 2 ditambah 3. P sama dengan negatif 4 ditambah 3. Nilai P sama dengan negatif 1. Jawabannya yang C. Nomor 19. Masih dengan persamaan garis. Perhatikan gambar. Ada 4 pernyataan. Yang pertama mengenai gradien garis G. Kita cek gradien garis G. Garis G yang berwarna biru. Garis G melalui titik 3,0 dan titik 0, min 4. Untuk mencari gradien ya. Gradien garis G rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka gradien garis G-nya sama dengan di sini sebagai X1 Y1. X2 Y2. Berarti di sini min 4 dikurangi 0.
dibagi dengan X2-nya 0 dikurangi 3. Gradien garis G sama dengan min 4 per min 3 atau 4/3. Tidak ada negatifnya ya. Berarti pernyataan 1 salah. Jawaban yang memuat pernyataan 1 salah. Sekarang kita cek antara pernyataan 3 dan pernyataan 4. Karena kita sudah punya gradien garis G, kita lebih mudah untuk mencari persamaan garis G. Dengan cara Y dikurangi Y1 sama dengan gradien garis G dikali X min X1. Ini mencari persamaan garis G. Kita ambil X1 dan Y1-nya titik 3,0. Berarti Y dikurangi 0 sama dengan gradiennya 4/3 dikali X dikurangi 3. Y sama dengan 4/3X dikurangi 4/3 dikali 3 hasilnya 4. Bentuknya belum sama. Agar menghilangkan penyebut 3, persamaan ini saya kalikan dengan 3. Menjadi 3Y sama dengan 4X dikurangi 12. Ruas kanannya 0, kita buat ruas kanannya 0. 4X-nya pindah ruas menjadi min 4X. 3Y-nya tetap di ruas kiri berarti plus 3Y. Kemudian 12-nya pindah ruas plus 12. Sama dengan 0. Kemudian di sini 4X-nya positif ya. Agar 4X-nya positif, ruas kiri saya kalikan negatif 1, maka ruas kanan juga harus saya kalikan negatif 1. Semuanya dikali negatif 1. Dikali negatif 1. Kali negatif 1. Berarti menjadi 4X dikurangi 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Apakah sama? Tandanya berbeda ya, harusnya di sini dikurangi. Berarti pernyataan 4 adalah pernyataan yang salah. Pernyataan 4 salah. Jawaban yang benar pasti C. Coba kalian cari gradien garis H dan persamaan garis H sendiri. Jawabannya harus sesuai dengan ini. Pasti pernyataan 2 dan 3 benar. Sekarang kita bahas soal nomor 20. Tentang persamaan linier dua variabel. Nanda dan Nani membeli roti A dan roti B di sebuah toko yang sama. Jika harga sebuah roti A adalah X, roti A bentuknya seperti ini adalah X, dan roti B adalah Y, perhatikan pernyataan berikut. Kita susun persamaan liniernya. Di sini ada 3X ya berarti. Yang dibeli Nanda adalah 3X ditambah 2Y. Kita tulis di sini 3X ditambah 2Y sama dengan 22.000. Kemudian yang dibeli Nanik adalah 2X plus Y sama dengan berapa? Dari kotak pertama, harga roti A 1.500 lebih mahal daripada harga roti B. Artinya harga roti A sama dengan harga roti B ditambah 1.500. Kemudian kita cari nilai X dan Y-nya dengan substitusi pernyataan ini. Saya beri nama sebagai persamaan 1 ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan ini. Persamaan 2-nya adalah 3X ditambah 2Y sama dengan 22.000. X-nya adalah Y plus 1.500. 3 dikali Y plus 1.500. Ditambah 2Y sama dengan 22.000. 3Y ditambah 3 kali 1.500. 4.500. Ditambah 2Y sama dengan 22.000. 3Y tambah 2Y 5Y. Sama dengan 22.000. 4.500-nya pindah ruas, dikurangi 4.500. 5Y sama dengan 17.500.
Nilai Y sama dengan 17.500 dibagi dengan 5. Y sama dengan 3.500. Kita lihat pernyataan 1. Salah satu model persamaan matematikanya adalah Y min X sama dengan 1.500. Yang kita punya adalah X sama dengan Y plus 1.500. Artinya, X dikurangi Y sama dengan 1.500. X dikurangi Y ya, bukan Y dikurangi X. Pernyataan 1 jelas salah. Jawaban yang memuat pernyataan 1 salah. Kemudian kita langsung cek antara pernyataan 3 dan pernyataan 4. Karena Y adalah harga roti B, maka kita cek pernyataan 3. Harga 2 roti B, artinya 2Y, sama dengan kita punya nilai Y-nya 3.500, 2 dikali 3.500, sama dengan 7.000. Pernyataan 3 benar, berarti harus memuat pernyataan 3. Kita pilih jawaban yang C. Cukup itu pembahasan kali ini. Untuk nomor 21 dan seterusnya, kita akan lanjutkan di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like dan komen. Jangan lupa share ke teman-teman kalian agar bisa sama-sama belajar. Dan tentu saja jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa.